Bab 111. Ini kan kalau Fahri, kalau kamu masuk ke kantornya Pak Rohichan, minta jadi manajer ya, mami apa-apaan malu. Tegur Wandi. Malu apa sih Kang? Kan Akang dengar sendiri bukan tadi. Fahri boleh minta pekerjaan apa juga. Nah, si Fahri ini kan kakaknya Riani, menantunya Pak Rohichan, boleh atuh minta jabatan yang sama kayak Pak Andika. 22, Mami malu-maluin. Fahri berjalan duluan dari ibu dan ayahnya. Ila merasa malu melihat ibunya berhayal terlalu tinggi. Begitu juga dengan Wandi yang mengikuti jejak Fahri. Tungguin Akang, Fahri. Suara pekikan Fitri sampai terdengar ke tempat Bayu dan Cindy. Mereka menggelengkan kepalanya. Melihat keluarga sang menantu. Waktu aku 20 tahun, aku sudah membangun bisnisku sendiri tanpa terikat dengan perusahaan. Papa. Sampai sekarang bisnisnya masih berjalan. Tiba-tiba saja Andika datang dan sudah mengambil tempat duduk di depan ayah dan ibunya. So, tanya Bayu. Enggak, cuma mau ngasih tahu aja. Jawab Andika enteng sambil mengambil potongan buah kiwi lalu dan memakannya. Mau sombong nih bisa bangun perusahaan sendiri tanpa bantuan mama papa? Tanya Cindy. Oh iya dong. Bang Boril juga bangun bengkel sendiri. Gak dibantuin. Bayu dan Cindy terkekeh karenanya. Mereka tahu persis kemana arah tujuan pembicaraan Andika. Kalian sukses karena kalian Rohichan. Salah satunya itu. Tapi ada lagi. Kami sukses tanpa minta bantuan orang lain. Fahri dan kedua orang tuanya tidak akan begitu. Minta bantuan pada kami kalau kamu gak usil naruh nama dia di daftar mahasiswa curang. Andika melotot horor dengan apa yang dikatakan Bayu barusan. Dia terkejut luar biasa ketika dosanya bisa diketahui oleh Bayu dan Cindy. Apa? Jangan pura-pura kaget Andika. Mama udah menduga pasti akan terjadi sesuatu. Sejak awal kamu lihat Riani pelukan sama kakaknya di panggung waktu itu. Mama selalu was-was. Takut-takut kamu berbuat nekat karena cemburu. Ucap Cindy dengan mimik wajahnya yang serius. Ternyata gak salah kan feeling mama. Kamu gak melukai Fahri, tapi kamu melakukan sesuatu pada gelar dokternya. Kamu kok tega sih Andika? Aku gak cemburu ya Mom. Dia gak sepadan sama aku. Tapi ada dia sebelum kamu dalam hidup Riani. Andika terdiam sebentar. Ia melihat ke arah kanan. Di bangunan villa di mana dari tempatnya duduk, bisa melihat di kamar atas Riani sedang berjalan ke sana kemari. Istrinya itu sedang merapikan pakaian mereka yang akan dibawa ke Jakarta. Ucapan Riani yang tidak mau memanggilnya dengan sebutan lebih hangat menyentil egonya. Mungkin apa yang dikatakan Cindy benar jika Riani bertemu dengan Fahri terlebih dahulu sehingga Riani menyayangi kakaknya itu. Tapi Andika melihat ada yang lain dari rasa sayang yang dimiliki keduanya. Entah kenapa meski mereka sudah menikah, namun Andika merasa Fahri bisa merusak rumah tangga mereka. Rumah tangga. Andika mulai berpikir seriuskah dia dengan keputusannya untuk berumah tangga dengan ikan cupang yang membuatnya berkali-kali melanggar janjinya sendiri. Perbuatanmu itu sudah menyenggol hukum Andika, dia sekolah dengan jujur. Kamu gak bisa gitu, dia lulus dengan uang mahar yang aku berikan untuk Riani. Dia gak pantas untuk itu. Uang mahar. Andika menganggukkan kepalanya. Dia lalu menarik nafasnya lelah. Mungkin Nurdin belum menjelaskan semuanya pada kedua orang tuanya termasuk uang mahar itu. Aku kasih uang mahar 40 juta sesuai dengan permintaan Riani dan ternyata uang itu adalah untuk wisuda kakaknya. Bayu dan Cindy sudah paham sekarang. Alih-alih marah pada Andika, Cindy malah tersenyum manis pada Sumainya dan Bayu mengerutkan keningnya tanda tak mengerti.
Kenapa? Harusnya Andika terima kasih sama Fahri dong ya Pak, kenapa? Ngapain aku terima kasih sama dia? Ucap Andika tak terima. Ya makasih dong, coba pikir deh. Kalau bukan karena Riani butuh uang, mana mau dia nikah sama kamu? Goda Cindy yang membuat Andika terperangah tak percaya. Angelina Jolie, jangan fitnah ya, aku gak suka. Kami nikah karena suka sama suka. Jangan sembarangan kalau bikin gosip. Halah, Riani tuh masih muda banget Andika. Bahkan mama pernah ragu dia udah punya KTP atau belum. Kamu pasti bikin Riani mau nikah sama kamu pakai cara licik kan? Lagi-lagi Andika terperangah dengan ucapan Cindy. Ya ampun mom apa-apaan. Aku gak pernah pakai cara licik ya. Riani sendiri yang minta aku nikahin, ngomong sama ember. Cibir Cindy yang merasa geli melihat wajah Andika. Sehingga Bayu pun merasa tak tahan ingin bicara. Melihat dari sifat kamu sih papa yakin Riani terpaksa nikah sama kamu Andika. Tawa Cindy tak terbendung lagi. Diikuti oleh Bayu. Sedangkan Andika kesal karenanya. Demi Tuhan ia memang jahat dan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai semua apa yang diinginkannya. Tapi soal pernikahan. Oh ayolah langit dan bumi jadi saksinya jika Riani sendiri yang datang padanya minta dinikahi. Andika makin kesal karena Bayu dan Cindy tak henti meledeknya. Dan entah mengapa bukannya marah, Andika malah ikut tersenyum karenanya. Biarlah orang tuanya beranggapan begitu. Biarlah asal Andika akhirnya Andika bisa melihat keduanya tertawa lepas seperti ini karenanya. Oh iya, jangan lupa ganti semua biaya resepsi orang tua Riani ya Andika. Pasti mereka keluar uang banyak. Kemarin. Biarpun bapaknya Riani gak mau tapi kamu wajib meringankan beban mereka. No, pelit banget sih kamu Andika. Ya udah biar mama aja yang ganti. Buat apa sayang? Mereka pantas merayakan pernikahan Riani. Mau habis-habisan juga. Selama ini Riani gak pernah dapat kasih sayang orang tuanya. Lihat deh tadi. Mereka langsung pulangkan setelah dapat angin segar mengenai pekerjaan Fahri. Apa mereka mau nemui Riani? Padahal kita mau berangkat sore ini ke Jakarta. Bayu dan Cindy tertegun. Apa yang dikatakan Andika sangat benar adanya. Tak ada satu patah kata pun terucap dari mereka mengenai Riani. Bahkan Cindy terenyuh entah apa jadinya jika Riani tetap bersama keluarganya itu. Bayu sendiri merasa iba. Ia tak punya anak perempuan tapi sangat menyayangi Stella, Aprilia serta Riani. Kenapa Wandi tak memiliki rasa sayang itu? Jadi soal kasus itu, biarkan aku yang menanganinya Pak. Riani akan benci kamu kalau dia tahu kamu berada di sebalik kegagalan Fahri. Riani akan merasa sia-sia menikah dengan kamu. Andika berdecak lagi karenanya. Riani tidak akan pernah menyesal nikah sama aku Pak. Aku jamin itu, ucap Andika pasti. Mereka masih mengobrol di sana. Tak terasa hari semakin sore, para asisten rumah tangga sudah bersiap memasukkan barang-barang bawaan mereka ke mobil. Saat-saat mengobrol seperti itulah, datang Aprilia sambil menggendong Azam berjalan cepat dan menghentakkan kakinya tanpa melihat kanan kiri langsung masuk ke dalam villa. Suara Cindy tergantung di udara. Aprilia tidak sadar kalau ada mertuanya dan Andika duduk di taman villa. Kenapa tuh? Tanya Andika sambil meminum jusnya. Kayak ngehindarin hantu gak sih? Tanya Bayu asal. Tuh hantunya. Tunjuk Cindy pada Boril yang sampai di villa dengan berlari dan langsung masuk juga ke dalam tanpa menengok ke arah kanannya. Mama, dengerin papa dulu. Ma, ucap Boril sambil berlari ke dalam. Kayak film India aja.
Ucap Andika mengomentari kakaknya tersebut dengan menggelengkan kepalanya dan terkekeh penih membuat Bayu dan Cindy saling melihat. Sepertinya Andika mulai bisa melupakan Aprilia atau mungkin bahkan sudah melupakannya. Tak lama kemudian juga datang Alex dan Stella. Kali ini pasangan yang menikah karena digerebek itu menyapa keluarga mereka yang duduk di taman dan menghampirinya. "Dari mana?" "Jalan-jalan di T-Walk Oma," ucap Stella duduk di samping Cindy. Sementara tempat yang kosong hanya dekat Andika. "Duduklah Lex," titah Andika. Alex pun mengangguk lalu duduk juga di sana meski ada rasa canggung dari keduanya. "Tadi papamu sama Mae kenapa sih?" "Oh, tuh Mae marah gara-gara papa sibuk diajak selfie sama bala-bala WANGPED." "Bala-bala WANGPED?" Stella menganggukkan kepalanya sambil mengatur nafas dan mengelus perutnya. Olahraga sore lumayan bisa membuat tubuhnya bergerak agar tak kaku dan merasa pegal di punggung akibat rebahan terlalu lama. Sebutan buat customernya WANGPED, yang awalnya cuma belanja lalu lama-lama jadi fansnya papa. Nah, kebetulan mereka ketemu papa di sini. Minta ajak foto sampai Mai kesel karena lama banget. Bayu dan Cindy tertawa dibuatnya. "Kamu jadi asisten pribadinya abang harus siap sedia dong Lex jagain mereka," ucap Andika. Alex menggaruk kepalanya yang gatal. "Anu, Mas, saya juga dikejar-kejar sama mereka. Saya kabur." Takut Stella salah paham. "Teh kok bisa?" tanya Cindy. "Ya bisalah Oma. Mas Alex juga kan pernah jadi modelnya. Aneh deh cewek-cewek sekarang. Udah tahu papa sama Mas Alex udah pada nikah. Masih aja dicantelin. Selamat kamu Lex bisa lolos, iya opa, tapi kasihan papa. Mesti ini lagi dimarah Mai." Mereka pun tertawa karenanya. Membayangkan Boril si bos sejuta drama itu pasti akan mati-matian meminta maaf pada Aprilia. Bahkan jika Aprilia enggan memaafkan, bisa-bisa drama ini berlanjut sampai ke Jakarta. Tak sadar Andika ikut berpikir andai ia seperti itu, akankah Riani juga cemburu padanya seperti halnya apa yang dilakukan Aprilia tadi. "Saya, titip Riani ya Pak. Mohon maaf saya gak bisa ke Jakarta. Istri sakit." Terlihat rasa sedih dan kekecewaan dari wajah Restu yang dimaklum oleh Andika. Dia dengar kalau Restu menjual kebun untuk biaya resepsi Riani tapi tak cukup untuk biaya pengobatan istrinya. Andika menyentuh bahu Restu. "Tidak apa-apa. Riani akan baik-baik saja. Sampaikan salam untuk istrimu ya." Restu tersenyum lalu mengucapkan terima kasihnya. Tapi sebelum dia pergi, Restu kembali bicara dengan Andika. Mohon maaf kalau saya lancang ya Pak. Ada apa?" Restu sedikit menundukkan wajahnya sebelum bicara lagi dengan Andika. "Riani, susah sedari kecil Pak. Dia gak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Sekiranya nanti Bapak ada pikiran untuk berpisah dengan Riani, jangan biarkan Riani pulang ke rumah orang tuanya Pak." Restu terisak saat bicara dengan Andika. Pria tampan bernetra sama dengan Riani yang sebaya dengan Boril itu tak segan tergugus seperti anak kecil, membayangkan jika Riani harus kembali lagi pada Wandi dan Fitri. Kang Wandi tidak bisa menyayangi Riani seperti dia menyayangi Fahri. "Mamang." Restu melihat ke arah Riani yang baru datang dari dalam villa menuju parkiran. Restu tersenyum melihat keponakannya satu-satunya itu terlihat cantik dengan gaun bagus dan wajahnya pun terlihat lebih bersih dan cantik. "Neng. Mamang minta maaf ya, gak bisa datang ke resepsi di Jakarta," ujar Restu berusaha terlihat ceria. "Bibi masuk rumah sakit lagi ya Mang." "Iya, doain cepet pulang ya. Ini dari Bibik. Titip salam buat Riani," katanya. Wandi mengeluarkan sebuah amplop putih.
Lalu menarik tangan kiri Riani dan menaruh di telapak tangannya. Riani menolaknya. Apa ini Mang? Enggak, buat Mamang sama Bibi aja. Riani masih punya. His, jangan ditolak. Pamali. Udah tradisi, orang tua bekelin anaknya. Ambil ya Neng. Buat jajan. Ini. Bukan uang haram. Restu perlu memperjelas itu. Ia sudah berhenti menjadi penyedia jasa perempuan semenjak Riani menikah dengan Andika. Memposisikan diri menjadi orang tua, Restu paham kini sedihnya jika bagaimana kalau anak sendiri menjual diri. Ambillah. Riani menoleh pada Andika yang barusan bicara. Andika menganggukkan kepalanya meminta Riani untuk mengambil amplop itu dan terpaksa Riani pun menerimanya. Terlihat netra biru itu berkaca-kaca karenanya. Restu hanyalah paman. Tapi rasa sayang itu begitu tulus untuknya. Jaga diri ya Neng. Jaga kehormatan suami. Jaga kehormatan keluarga suami. Berbakti sama mereka ya. Neng, tak kuasa menahan tangisnya, Riani memeluk pamannya itu sambil berbaris-baris lantunan doa uapkan restu pada Riani yang ia sayangi. Andika ikut terharu melihat keduanya. Ia lalu mengambil ponselnya dan menuju aplikasi M-Banking-nya. Lalu mentransfer uang senilai 500 juta untuk Restu. Setelah itu mengirim pesan ke ponsel Restu. Jangan beritahu Riani. Ini untuk biaya rumah sakit. Sayang, naik motor yuk. Papa masih nyimpen moge di garasi, masih terawat motornya. Kita boncengan biar romantis. Serentak Bayu dan Cindy menoleh pada si sulung yang coba membujuk istrinya yang tengah marah dan tak mau bicara. Kurang mesra dong Boril, ucap Abayu setengah berteriak pada putranya. Padahal mereka sudah akan naik mobil tapi masih sempatnya menonton telenovela Fernando Jose dan Rosalinda. Sayangku, cintaku, naik motor yuk. Cindy memukul bahu Bayu yang tertawa melihat putranya di belakang sana menuruti apa katanya barusan. Lihat tuh kelakuan si Boril. Jangan dipancing papa. Makin menjadi-jadi dia. Bayu tertawa lagi lalu naik mobilnya. Tingkah laku Boril yang frustasi tak jua mendapatkan maaf Aprilia menjadi pewarna sore ini di mana mereka mulai melakukan perjalanan pulang ke Jakarta. Ma, Boril memegangi pintu mobil yang terbuka di mana Aprilia akan masuk. Mau hujan mas, kalau naik motor, mana malam begini, kasihan Asam. Jawab Aprilia pelan karena malu jadi bahan ledekan keluarganya. Lalu permisi masuk ke dalam mobil. Terpaksa suaminya pun ikut. 5 mobil di mana masing-masing membawa keluarga ini perlahan sudah meninggalkan villa. Andika memperhatikan Riani. Langit sudah mulai menguning tanda senja akan berganti malam. Udara pun semakin dingin. Riani memang tak banyak bicara sejak tadi. Mereka duduk di bangku penumpang. Sementara yang di balik kemudi adalah Nurdin. Riani pasti sedang merasa kesepian. Ia anak perempuan satu-satunya. Dia akan pergi bersama dan tinggal dengan keluarga barunya. Tapi tak ada seorang pun dari keluarga Riani yang ikut mengantar. Hanya Restu, pamannya yang begitu perhatian padanya. Lengan Andika terulur menyentuh sisi wajah Riani. Riani pun menoleh. Saya di sini. Riani terpaksa mengalihkan perhatiannya pada Andika seorang. Andika mulai tak suka ketika Riani lebih memilih melihat pemandangan alam di luar daripada bicara dengannya. Sungguh Andika kesal diabaikan. Ingin Riani bicara tentang isi hatinya atau bahkan mengeluh dan menangis di dadanya. Andika akan sangat senang sekali andai Riani mau melakukannya. Namun si jutek ini masih tetap diam tak bicara sambil melihat dalam netra Andika. Andika baru saja akan mengancam Riani untuk tak mengabaikannya,
namun Riani langsung bicara. Sini Pak. Sini. Riani menarik tangan Andika yang menyentuh pipinya. Andika pun menggeser posisi duduknya hingga memepet dengan Riani dan keduanya melihat ke arah luar jendela mobil. Tuh, pabrik kelihatan dari sini, pabrik. Itu. Telunjuk Riani menuduhkan pabrik milik Andika di kejauhan sana. Di tengah-tengah hamparan padang yang luas. Kenapa dengan pabrik? Dari dulu saya pengen jadi karyawan pabrik Pak. Dapat gaji lebih besar dari metik tapi gak bisa katanya. Ijazah dari ngambil paket C gak bisa keterima di pabrik besar kayak gitu. Terenyuh lagi hati Andika mendengarnya. Boleh gak Riani minta sesuatu?